Halo, saya Mercy Tirayo, presenter program Update Corona. Perbarui terus informasi Anda dengan berita-berita independen dan terpercaya di YouTube channel Kompas TV. Jangan lupa untuk subscribe, like, dan komen, serta aktifkan tanda lonceng untuk mendapatkan notifikasi berita-berita terkini. Kabar perihal menipisnya ketersediaan stok vaksin COVID-19 di Indonesia mencuat ke permukaan. Kementerian Kesehatan menyampaikan, bisa saja vaksin akan habis di bulan April. Salah satu penyebabnya, India mengembargo ekspor vaksin AstraZeneca karena terjadi kenaikan kasus di negara itu. Menteri Kesehatan Budi Gunadi Sadikin menyebut, saat ini vaksin yang diproduksi di India dalam jumlah besar selain AstraZeneca adalah Novavax. April, persediaan vaksin kita akan sedikit sekali. Kita hanya punya 7,6 juta dosis vaksin Sinovac. Padahal kita nyuntiknya sudah 500.000 dosis per hari. Bahkan mungkin bisa jadi 600.000 dosis sehari. Tutur Menkes seperti dilansir kompas.com. Kendati ada embargo distribusi vaksin, pemerintah menegaskan Indonesia akan tetap menjalankan program vaksinasi sesuai dengan rencana. Pentingnya kemandirian dalam memproduksi vaksin menjadi salah satu prioritas pemerintah dalam mengurangi ketergantungan vaksin dari luar negeri. Program vaksinasi nasional akan tetap berjalan sesuai dengan rencana. Hal ini merupakan komitmen pemerintah sehingga masyarakat dapat terlindungi dari COVID-19. Masyarakat diminta untuk tidak khawatir karena hingga saat ini jumlah vaksin masih mencukupi. Untuk mengurangi ketergantungan terhadap vaksin impor secara bertahap dikurangi. Sebagai bentuk komitmen pemerintah dalam mengembangkan vaksin COVID-19 secara mandiri, pengembangan vaksin merah putih terus dilakukan dan ditargetkan bibitnya dapat segera diserahkan kepada PT Bio Farma untuk dilakukan uji klinis. Diharapkan produksi vaksin merah putih dapat dilakukan pada awal tahun 2022. Sementara itu, PT Bio Farma meminta Kementerian Luar Negeri menggunakan jalur diplomasi untuk mengatasi embargo vaksin AstraZeneca dari India. Pasalnya, embargo yang dilakukan India berpotensi mengganggu kecepatan vaksinasi di Indonesia. Kami juga sudah berkoordinasi dengan Kementerian Luar Negeri untuk juga bisa melakukan diplomasi bagaimana seandainya suplai ke Indonesia yang sudah terjadwal ini bisa dilakukan sesuai dengan jadwal. Karena memang kita tidak mau terganggu. Karena kecepatan vaksinasi sekarang yang dilakukan pemerintah itu juga sudah melihatkan kenaikan. Yang tadinya dari 100-200 ribu per hari, sekarang sudah menuju ke angka 500 ribu vaksinasi per hari. Kita tidak mau nanti kecepatan ini terganggu karena memang suplai vaksin yang diharapkan dari COVAX Facility ini delay sehingga kecepatan ini menjadi terganggu dan kita juga akan menerima risikonya. Nah ini yang kami minta bantuan juga ke beberapa lembaga terkait untuk melakukan diplomasinya, terutama dengan India sebagai yang terbesar untuk vaksin produksi yang AstraZeneca dan juga Novavax. Kita berharap ini tidak ada delay ke Indonesia sehingga kita tetap bisa melanjutkan program vaksinasi kita. Kita tahu bahwa pada kesempatan lain, Presiden Joko Widodo menekankan pentingnya program vaksinasi untuk memacu pergerakan aktivitas perekonomian. Dengan ini kita harapkan aktivitas di pasar modal, aktivitas di perbankan kita akan terlindungi dari tertularnya, terpaparnya COVID dan kita harapkan semuanya nanti setelah diberikan vaksinasi berjalan normal seperti biasanya. Pemerintah mengklaim hingga 31 Maret 2021 sudah ada 3,6 juta lebih orang yang sudah menerima vaksin dosis kedua. Sedangkan jumlah masyarakat yang sudah divaksin dosis pertama ada 8 juta orang lebih. Pemerintah menargetkan 185,1 juta orang di Indonesia akan menerima vaksin COVID-19 dengan dosis lengkap pada tahun 2021 ini. Tim Liputan Kompas TV. Jadi apa yang sudah dilakukan oleh pemerintah untuk mengatasi menipisnya ketersediaan stok vaksin COVID-19 di Indonesia? Sudah sejauh mana perkembangan penelitian dan produksi vaksin merah putih milik Indonesia? Kami bahas bersama juru bicara vaksinasi COVID-19 Kementerian Kesehatan Siti Nadia Tarmizi.
Juga mantan Direktur Organisasi Kesehatan Dunia WHO Southeast Asia Regional Office, Chandra Yoga Aditama. Selamat malam Mbak Nadia, selamat malam Pak Chandra. Selamat malam Mbak Sofi. Pak Chandra, saya ke Mbak Nadia lebih dulu ya. Mbak Nadia, ini saya mau bagi-bagi dulu. Yang jelas ini kan jadi semacam penanda bahwa kemampuan kita memproduksi vaksin di dalam negeri, dalam hal ini vaksin merah putih itu sudah tidak bisa ditawar-tawar lagi. Tapi itu nanti akan saya tanyakan. Yang ingin saya tanyakan lebih dulu saat ini, jadi sebetulnya apa yang terjadi dengan stok vaksin kita? Apakah memang betul saat ini menipis, Mbak Nadia? Ya, sebenarnya kalau terkait stok vaksin, kita cukup punya stok vaksin ya, karena dari tahap awal yang kita terima dari Sinovac maupun dari AstraZeneca, itu total yang kita miliki itu adalah 57 juta dosis vaksin ya. Artinya di mana 3 juta dalam bentuk janji, 1,1 itu adalah AstraZeneca dan sisanya adalah dalam bentuk bulk. Nah, kalau kita melihat saat ini yang 3 juta itu sudah kita habiskan untuk pemberian vaksinasi pada tahap pertama kepada nakes dan sebagian kepada pemberi pelayanan publik. Kemudian 1,1 juta ini sedang terdistribusi dan sedang kita gunakan untuk AstraZeneca. Dan untuk tahap kedua yang kita sejak mulai di akhir minggu keempat Februari sampai saat ini sudah kurang lebih 20 juta dosis yang kita distribusikan. Nah, jadi kalau kita melihat dari total stok vaksin yang ada, kita sebenarnya masih memiliki kurang lebih 23 juta dosis yang kita bisa gunakan untuk selama April ini. Tetapi memang dikarenakan produksi Bio Farma, karena harus ada persyaratan dalam rangka CPOB-nya, Bio Farma di awal mengatakan hanya bisa menjadikan vaksin bulk Sinovac tadi menjadi vaksin jadi sebanyak 7 juta. Tapi itu kapan? Sekarang untuk April ini. Oke. Jadi kita masih cukup punya 7 juta dan kemarin dikabarkan bisa sampai dengan 11 juta. Artinya kalau kita berbicara stok vaksin kita 23 juta, itu kita masih kurang lebih ada 11 juta lagi yang sedang diproduksi Bio Farma menjadi vaksin jadi. Oke. Nah, nanti di April akan datang kembali dari Sinovac. Oke, koreksi kalau saya salah. Jadi dari kesimpulan yang disampaikan oleh Mbak Nadia bahwa saat ini sudah terdistribusi ada sekitar 20 juta atau 20 juta lebih vaksin COVID-19 yang belum disuntikan, begitu ya, tapi sudah terdistribusi dan bulan April ini siap diproduksi antara 7 sampai dengan 11 juta, begitu? Ya, betul. Yang 20 juta sudah sebagian tergunakan ya, artinya sudah sebagian disuntikan. Nah, begini, yang jadi permasalahan adalah selain pernyataan dari Pak Menkes sendiri, ada di beberapa daerah yang kemudian meminta warga, walaupun bukan lansia. Lansia kan ada aturan BPOM yang meminta untuk jeda antara vaksinasi pertama dan kedua itu 28 hari. Memang untuk lansia, tapi kalau untuk masyarakat umum, usia dewasa itu kan biasanya 14 hari. Tapi ada beberapa dinkes yang akhirnya memutuskan bahwa yang usia dewasa pun diminta untuk kembali untuk vaksinasi dosis kedua itu 28 hari karena memang persediaannya tidak banyak. Nah, ini apa yang bisa dijelaskan Mbak Nadia? Ya, jadi memang kita harus sedikit mengatur terkait tentang suplai vaksin ini ya. Jadi yang pertama mungkin terutama untuk daerah-daerah yang mereka sudah melakukan suntikan untuk dosis pertama, saat ini kita memang sedang dalam proses untuk mendistribusikan. Jadi di akhir-akhir Maret ini memang stok vaksin di beberapa daerah ya, tidak semuanya itu memang pada level yang cukup minimal sehingga kemudian diambil kebijakan untuk penyuntikan 28 hari. Tapi kemudian melihat kondisi tersebut untuk memudahkan pelaksanaan di lapangan, akhirnya kita memutuskan untuk semuanya ini untuk vaksin Sinovac kita suntikan dosis keduanya adalah 28 hari. Dan ini sebenarnya masih sesuai dengan rekomendasi Badan POM. Bagian itu kita bisa paham. Yang saya ingin tanyakan adalah apakah ini memang betul-betul menjadi strategi untuk mengirit-irit vaksinasi? Sebenarnya tidak juga.
Karena kita tahu bahwa dengan 28 hari ada sedikit manfaat bahwa peningkatan antibodi lebih tinggi. Tetapi memang tidak terlalu berbeda dengan yang 14 hari. Nah tentunya kalau saat ini kita ingin fokus pada lansia, di mana kita tahu bahwa target lansia itu kan 21,5 juta. Betul. Lebih banyak dari pekerja pemberi pelayanan publik yang hanya 17 juta. Dan ini di dalam pelaksanaannya agak menjadi tidak optimal karena akhirnya setiap 2 minggu harus dibuka pos pelaksanaan vaksinasi dan juga kemudian harus dilakukan terutama untuk yang menjangkau ke daerah-daerah ya. Kalau di sentra vaksinasi tidak terlalu sulit. Tapi kalau yang di daerah-daerah mereka harus pergi ke desa atau ke kecamatan, itu yang sedikit menyulitkan dengan kita interval 14 hari pada usia di bawah 60 tahun. Jadi sehingga untuk memudahkan itu kita samakan jadi 28 hari. Mbak Nadia, ini saya juga ingin menghitung sekali lagi, kalau ada 20 juta lebih yang sudah siap suntik, ini kan berarti bisa bertahan lah ya sampai dengan April ya, karena kan rata-rata suntikan per hari kita, tadi Pak Menkes bilang antara 500 ribu, bisa digenjot sampai dengan 600 ribu. Nah yang 7-11 juta yang diproduksi Bio Farma itu April ini April kapan? Awal, pertengahan, akhir? Minggu pertama April ini sih kita sudah mulai distribusi. Sementara dari 20 juta itu ada sekitar 7 juta sampai 8 juta yang di dalam stok gudang vaksin baik itu di provinsi maupun di kabupaten kota. Oke, saya beralih ke Pak Chandra. Pak Chandra, saya minta pendapat Anda dong soal ketersediaan vaksinasi di Indonesia ini. Sebenarnya masalah ketersediaan vaksinasi bukan hanya dihadapi oleh Indonesia kan. Sudah berkali-kali diisukan bahwa ini bukan disampaikan bahwa ini isu dunia. Betul. Sekjen PBB sudah pernah bicara, Dirjen WHO sudah pernah bicara, Kepala World Bank sudah pernah bicara karena pada pertengahan Februari misalnya vaksin itu hanya diberikan pada beberapa negara saja. Ada sekian puluh negara yang tidak dapat vaksin sama sekali. Sekarang situasinya sudah agak lebih baik sebenarnya karena lebih dari 100 negara sudah mendapatkan vaksin. Tapi memang ada beberapa perkembangan baru antara lain di India. Kita tahu di negara bagian Maharashtra angkanya naik tinggi sehingga mereka kemudian menahan vaksinnya untuk negaranya sendiri. Juga ada beberapa informasi tentang beberapa produsen di Eropa juga menahan vaksinnya untuk negaranya sendiri. Dan itu jadi masalah dunia memang ya, dan memang harus ditanggulangi bukan hanya oleh nasional tapi juga oleh dunia saya kira. Oke, tapi kalau untuk sejauh ini catatan Anda terkait program vaksinasi COVID-19 di Indonesia bagaimana? Sejauh ini kan masih, tadi kita dengar ya Dr. Nadia, jumlahnya masih ada dan masih cukup ya. Saya termasuk orang yang di antara 3 juta orang pertama lansia yang dapat vaksin Sinovac itu. Gitu. Jadi sudah komplit saya ya? tahu, saya sudah 2 kali. Okay. Saya dan istri sebagai sesama lansia sudah 2 kali, dua-duanya masuk dapat yang 3 juta itu. Jadi sejauh ini saya lihat vaksinnya masih ada. Cuman memang bagus kalau ada acara seperti ini supaya dijelaskan oleh Kementerian Kesehatan ke masyarakat sebenarnya berapa jumlah yang ada. Sehingga orang juga tenang begitu. Karena orang bertanya, ini saya sudah dapat yang pertama, dapat nggak yang kedua. Jadi informasi seperti Dr. Nadia sampaikan itu perlu disampaikan ke publik supaya publik jelas bahwa ini ada sekian juta. Kenapa ada cerita tadinya kurang. Saya juga baru tahu bahwa cerita tadinya kurang karena Bio Farma yang terima bulk itu tadinya hanya bisa sekian juta, sekarang rupanya bisa naik jadi sekian juta. Jadi saya kira informasi itu perlu disampaikan ke publik supaya juga jelas situasinya seperti apa. Justru itu, transparansi yang setransparan mungkin, data yang setransparan mungkin itu justru bisa membuat masyarakat jadi memahami apa yang sedang dihadapi oleh pemerintah, sehingga bisa jadi pendorong untuk sama-sama saling hati-hati begitu, karena vaksin ini memang sedang diperebutkan di seluruh dunia. Nah, soal betapa krusialnya kemampuan dalam negeri untuk memproduksi vaksin sendiri di tengah pandemi seperti saat ini jadi kemudian digarisbawahi luar biasa ketika pandemi. Akan saya tanyakan baik kepada Mbak Nadia maupun Pak Chandra sesaat lagi. Tetap bersama kami, Sapa Indonesia Malam segera kembali.